Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam, belinya di kebun nanas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngejawab salam, saya doain utangnya lunas. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al Habib Muhammad Rejal Atos. Beliau sudah sampai. Lagi di jalan. Sini, Saudara. Sini. Saudara, apa tuh? Sini. Saudara. Ya. Silakan. Tim Hadro udah sampai. Sini, Bang. Siapa? Nasi uduk daun salam, belinya di Cibarusa, Bekasi. Jauh ya. Yang duduk ngejawab salam, saya doain hidupnya nggak pernah susah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina hubban nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunah. Qala aqrartum wa ahaztum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus musola Nurul Huda, wabil khusus ketuanya Bapak Ustadz Edi Suwarno. Metik pohon padi ada di dekat sumur. Mudah-mudahan Pak Edi panjang umur,
Lebaran makan semur sama aki-aki. Mudah-mudahan Pak Edi panjang umur, murah rezeki. Minumnya air kelapa muda. Mudah-mudahan Pak Edi tidak tergoda. Maaf ya Pak Edi ya. Ada istrinya ya? Iya maaf ya. Ya. Biarin yang tergoda saya aja ya. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita, penceramah kita, yakni Al-Habib Muhammad Reja bin Umar Al-Attos. Beliau adalah zuriyah, keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita maulid pada malam ini didatangi oleh, sekalipun Rasulullah sudah nggak ada, tapi anak cucunya, keturunannya insya Allah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari beliau nanti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, metik jambu di Jelambar jauh ya? Emang di mana pohon jambu di sini? Oh di samping. Metik jambu di Jelambar. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Bawa kan buat sedekah. Bawa Pak Edi katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, salah satu dari keistimewaan Rasulullah adalah ketika beliau belum lahir, ketika beliau belum ada di dunia ini, ketika beliau belum diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, itu para nabi dan para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diambil perjanjiannya oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi dan para rasul. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. La tu'minunna bihi wa la tansurunah. Jadi para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Ini perjanjiannya. Jadi Allah mengikat perjanjian para nabi dan rasul untuk beriman, la tansuruna la tu'minunna wa la tansuruna, untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Qala aqratum wa ahaztum ala dzalikum isri. Apakah kamu semua para nabi dan para rasul patuh terhadap perjanjian yang aku buat, kata Allah, mengambil perjanjian yang aku buat? Lalu semua para nabi dan para rasul di alam azali, di alam sebelum kita diciptakan, mengatakan qalu aqrarna, ya kami mengikuti, kami menuruti. Masya Allah. Inilah salah satu keluar biasaan Nabi Muhammad. Nabinya belum ada, nabinya belum diangkat, belum ada di dunia ini, tapi semua para nabi dan para rasul dibikin perjanjian untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, kita kaji Al-Quran secara mendalam, ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kita tidak bisa membayangkan betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah dan cintanya Allah kepada beliau. Maka ketika kita mahabbah, ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kita sedang mengadakan kaitan, kita sedang mencari ikatan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak baca salawat, mudah-mudahan dengan maulid malam hari ini, hati kita akan terpaut dengan hatinya Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Nabi Muhammad juga hatinya terpaut dengan hati kita.
Biar ilmu kita cuma secuplik. Tahu secuplik. Sedikit, walaupun ilmu kita cuma dikit, tapi kalau ada hubbun Nabi di dalam hati kita, ada cinta kepada Nabi, mudah-mudahan ilmu yang sedikit berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka malam hari ini kita banyak baca selawat. Nanti insya Allah tim hadroh. Ini tim hadroh bukan? Bukan. Dikira tim hadroh. Oh ini yang remaja Islam. Oh iya. Dikira Arema Malang pemain bukan ya? Bukan. Maaf ya, orang Belanda pakai baju merah ya. Kalau bercanda jangan marah. Baju merah enggak pakai kacamata. Jangan ada marah Bu di antara kita. Subhanallah. Iya. Pergi berendam ke pantai Carita. Jangan ada dendam di antara kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Terusin kan ya sambil nunggu Habib kali ya. Hadroh udah datang belum Hadroh? Buset, Pedi. Saya disuruh ceramah sampai jam 12. Masya Allah, istri saya baru 1 Pedi. Kan gak lucu ya Pak ya. Ada penceramah di koran ya meninggal gara-gara ceramah di Nurul Huda. Disuruh sampai jam 12. Masya Allah. Kaki saya sakit ini sebenarnya Pedi. Mana ya? Nggak ada bangku ya? Minjem. Kalau di Bang Darman enak ada bangku sambil disediain bakmi. Ya, di sini kagak ya Pak ya. Ini mas saya mas sebenarnya promosiin Bang Darman. Ya biar laku bakminya. Aja dah. Oh iya di sini aja. Udah biarin di sini aja nih Pak. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Hah? Sekalian aja saya di luar masih di depan. Nyampe. Nah, ya. Ini bangkunya ada tumbilang nggak? Enggak ya? Maaf ya Pak. Beli ikan patin. Mohon maaf lahir batin ya. Terusin kan ya? Sambil nunggu ya. Nah, kalau Habibnya datang, Hadroh datang, saya insya Allah turun. Hadroh udah datang. Iya, suruh kemari. Sampai mana tadi kita ya? Sampai bakmi, ya kan? Sampai bakmi Bang Darman, Masya Allah. Kita sampai situ. Jadi kita, Pak, jangan ngomongin bakmi lah ya. Besok aja pagi-pagi kita ke situ ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita ada ikatan batin dengan Nabi, maka insya Allah walaupun ilmu kita sedikit, mudah-mudahan menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita ingin mendapat cintanya Nabi, maka syaratnya ada 3. Syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, man ahabba say'an aksara zikruhu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mendapatkan cintanya Nabi, man ahabba say'an aksara zikruhu. Siapa orang yang cinta kepada seseorang,
biasanya dia akan menyebut nama-nama orang yang dia cintai. Betul apa betul? Kayak umpamanya Bang Mawi, ada Bang Mawi di sini ya. Nah, Bang Mawi punya istri, pasti disebut namanya, ya kan? Pak Edi dulu waktu bujangan, ya kan? Dia suka sama istrinya, sama calon istrinya. Biasanya dia selalu menyebut-nyebut namanya. Apalagi kalau namanya Nur Laila, gitu ya. Kalau ada orang pacarnya namanya Nur Laila, biasanya disebut bahkan dibikin nyanyian, Pak. Oh Nur Laila, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, Masya Allah, gitu ya. Saya kenapa jadi penyanyi? Iya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf ya Pak RT ya. Ya, Pak RT badannya hangat. Enak kalau kita minum teh hangat-hangat gitu ya. Ini mah kode sebenarnya. Wah kecapi, di atas pagar. Enak kali maulid kalau ada kopi, mata kita jadi segar. Amin. Kode lagi buat panitia, Pak. Terus nih ya, sambil nunggu Habibnya, bahwasanya tuh yang pertama, kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita sering-sering menyebut nama Nabi. Bahkan kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Siapa orang yang menyebut namaku, dia memanggil-manggil namaku, berselawat kepadaku satu saja, maka Allah akan berikan dia 10 kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, rupiat lau asra darajatin. Allah akan angkat dia punya 10 derajat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, wahutat anu asro khotoyatin. Allah akan hapus 10 dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan dengan kita maulid hari ini, Allah akan berikan kita ratusan ribuan pahala karena menyebut nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan maulid malam ini, mudah-mudahan Allah akan angkat 1000 derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan maulid malam hari ini kita akan dihapus, Bu, dosa-dosa kita oleh Allah lantaran kita menyebut nama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, sering-seringlah kita banyak baca sholawat. Silakan. Depan aja, depan deh. Yang kedua, tandanya cinta kepada Nabi, tandanya kita sayang kepada Nabi adalah kita dekat dengan orang yang kita cintai. Jadi ketika kita kan dulu waktu masih sama calon kita, kalau orang Betawi manggilnya bebene, tau nggak bebene? Bebene kan ya dulu, zaman dulu bebene. Sama pacar kan pengennya selalu dekat sama pacar, ya kan? Walaupun dari mata jauh, tapi dekat di hati, ya kan Pak? Pacar kita umpamanya rumahnya di Bogor, di Rumpin, kan jauh itu 3 jam perjalanan. Tapi kenapa kalau malam minggu bisa sampai ke sono? Kenapa? Karena jauh di mata, dekat di hati. Kita sampai ke sono. Tapi kenapa ada majelis talim dekat di Nurul Huda? Enggak pakai nyebrangin kali, enggak pakai lihat lewat lampu merah, pada kagak nyampe. Betul apa betul? Iya. Padahal ini taman sorga ini, Masya Allah. Ilmu mahal, saking mahalnya ilmu, duduknya aja dihargai oleh Nabi seperti engkau duduk di taman sorga. Enggak ada di dunia ini tempat yang paling indah selain majelis ilmu. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Kata Nabi, apabila engkau melihat taman sorga, mampir, ikut, buah kecipir, buah kedongdong, mampir dong, begitu. Ini taman sorga, berkahnya kalau kata Habib Bagir bin Yahya, nyata. Orang yang ngaji itu berkahnya nyata. Sebab kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke sorga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika kita mudahin jalan kita, ketika kita ngegampangin jalan kita dari rumah nih, ngegampangin, ngemudahin nih, menuju ke majelis ilmu malam Selasa di sini nih, maka sesungguhnya
kita sedang ngegampangin diri kita menuju ke sorga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh. Tapi ketika kita nyusahin, kita berat rasanya ngaji, alasannya banyak aja. Orang kalau nggak demen emang alasannya banyak ya Pak ya. Hidungnya pesek lah, ya kan. Orangnya kurus kayak cencorang gitu. Orang susah apa, begitu kalau orang udah nggak senang. Tapi kalau orang senang, jeleknya aja, padahal badannya gemuk, gendut, katanya langsing. Betul ya? Karena udah cinta. Orang kalau cinta sama majelis ilmu, sesungguhnya dia sedang ngegampangin menuju ke sorga. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, muta'allimun kaslanun. Orang yang nuntut ilmu males-malesan, ngajinya males. Dia datang tapi dia nggak ngedengerin. Dia tidur, dia ngajinya jider. Tahu jider? Ngaji sambil nyender. Mohon maaf nih ya Pak ya, yang pada nyender nggak apa-apa. Jangan tersinggung. Orang yang ngajinya jider, pahalanya dibagi 2. 50% buat dia, 50% buat tembok. Ya. Nah, itu orang yang ngaji begitu aja tuh, terus ngajinya jiler. Udah nyender, dia tidur, dia jiler. Dia jiler, udah dia tidur aja. Makanya kalau ada orang begitu tuh ngaji, sendalnya nanti kita umpetin. Nah, orang kayak begitu tuh kata Nabi, itu tuh afdolun, lebih utama daripada 700 orang ahli ibadah. Sholat tahajudnya rajin, duhanya rajin, tobatnya rajin, pokoknya sholat malamnya rajin. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan orang duduk di majelis ilmu, sekalipun duduknya sambil tidur. Masya Allah. Makanya kita kalau ada waktu, jangan segan-segan kita datang ke majelis ilmu. Sebab duduknya aja, kita jalannya aja baru satu nindak nih dari rumah, udah dianterin sama malaikat. Masya Allah Pak. Pulangnya juga dijemput sama malaikat. Innal malaikata la tada'u ajnihatiha. Sesungguhnya kata Nabi, malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Buat siapa? Li talabil ilmi, buat orang yang nuntut ilmu. Sholat aja kita enggak dianterin sama malaikat, kita ngaji doang. Yang dari rumah sampai pulang kita dianterin sama malaikat. Masya Allah. Kenapa? Ridon bima yasna'u, karena malaikat cinta, malaikat senang kepada orang yang menuntut ilmu. Apalagi maulid malam hari ini. Apa isinya maulid? Kan enggak lain kita dengerin qori, baca Quran. Pahalanya luar biasa buat kita, berkahnya baca Quran. Kalau kita cinta sama Al-Quran, Quran akan membukakan keberkahannya buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus kita isi dengan dengerin ceramah. Nabi pun sama Allah diperintahkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan seluruh cerita rasul-rasul itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa cerita itu? Ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk Nabi meneguhkan perjuangannya, menguatkan batinnya, langkahnya dalam berdakwah. Yang namanya ujian, cobaan, rintangan bukan cuma Nabi yang ngalamin. Para Nabi dan para Rasul ada yang dipotong, digergaji di pohon. Ada yang dikejar-kejar di Laut Merah seperti Nabi Musa. Ada yang dibakar seperti Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Jadi cerita-cerita itu tuh, itu meneguhkan, menguatkan perjuangan Nabi selanjutnya. Maka ketika kita maulid, kita mendengarkan kisah-kisah Nabi, tujuannya adalah agar menguatkan hati kita dalam rangka berdakwah, dalam rangka berbuat kebaikan. Oh, sesungguhnya bukan cuma Nabi, bukan cuma kita yang ngalamin, tapi para Nabi dan para Rasul juga ngalamin Pak. Masya Allah. Nabi Muhammad giginya pernah patah ketika perang di Uhud. Kakinya pernah berdarah-darah ketika di Taif. Sekarang mah enak jadi ustadz ya, Ustadz Zulkifli ya. Enak, ya kan, duduknya aja di karpet merah tuh. Iya kan, enak, iya kan. Dulu Nabi giginya patah, boro-boro dikasih amplop. Kagak. Boro-boro disediain minum, ditimpain sampai Nabi berlindung di pohon anggur. Masya Allah, orang mulia dakwah ditimpain di Taif, giginya patah ketika perang Uhud. Sekarang mah ustadz enak, udah begitu pakai manajemen lagi sesuai banget. Iya pakai manajemen. Iya, saya mah nggak pakai manajemen, siapa aja saya mah. Iya, saya mah siapa aja yang mau nganterin saya, Bang Mawi, Bang Parman, anterin yuk.
Saya ceramah nggak apa-apa, saya mah nggak pakai manajemen. Sekarang manajemen, ya kan auzubillah min dzalik ya Pak di TV. Masa sekarang di tempat saya mau manggil penceramah, tahu-tahu dikasih waktu bulan Februari Pak, padatnya luar biasa itu Ustaz. Bulan Februari baru dapat, lah itu mah bukan maulid. Tong saya bilang itu mah Isra Mi'raj. Dikasih bulan Februari, udah gitu bayarnya berapa? 16 juta Pak. Saya duit dari mana ya Pak ya? Boro-boro kita makan telur aja kita potong 2. Sama anak sama kita suruh ngasih kiai Ustadz di TV 16 juta. Buat apa, mendingan ngasih buat anak yatim. Betul-betul. Iya, maulid mah sederhana aja. Yang penting ada nasi uduk sama semur jengkol. Ini mah Pak Edi maksudnya. Iya, berkualitas, ada hadroh, kan nikmat. Daripada penceramah banyak, giliran ngaji aja malam Selasa 9 orang doang kayak Wali Songo. Ya. Iya sekarang mah malah udah diundang kadang-kadang kagak datang ya Pak RT ya. Udah dipancerin kagak datang. Ya Allah. Tuh kalau kata Abu Hanifah, kayak Abu Hanifah, tuh namanya Ustadz Sial Dangkalan. Ustadz Sial Dangkalan udah dikasih panjer nggak datang. Makanya saya mah kalau ada orang ngomongin amplop risih Pak, ceramah pakai ngomongin amplop risih, benci saya sebenarnya. Makanya saya kalau dapat amplop dari Pak Edi, saya robek-robek. Bu, saya robek-robek amplopnya. Isinya saya kasih bini saya. Yang kedua, jadi Pak semangatin ngaji Pak, maulid ini kita semangatin ngaji lagi, ya. Kita semangatin ngaji. Yang ketiga, ciri-ciri tanda-tanda kita cinta kepada Nabi adalah kita bisa, yang kedua bisa duduk bersama Nabi. Sementara Nabi kan udah meninggal, ya kan? Kuburannya di masjid Nabawi. Nah, yang udah pada kesana, alhamdulillah bisa ziarah. Nah, kita nggak bisa kumpul sama beliau, sama anak keturunannya, sama ulama, sama kiai. Kita sering-sering kumpul, sering-sering bermuajahah. Agar kita mendapatkan keberkahan, dapat ilmu. Sebab kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, ketika disebut nama ulama, maka itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi kita mandang, apalagi kita bertemu, apalagi kita ngopi bareng sama ulama, Masya Allah. Makanya Ustaz Zulkifli dari Ketapang ini jangan suruh pulang dulu tadi, suruh makan dulu. Ya biar kita dapat berkah. Habib juga begitu. Nah, bapak-bapak nih duduk begini, ini berkah nih. Berkahnya luar biasa. Bisa ketemu, bisa silaturahmi. Bang Agus ke Sukabumi, kan bagus kalau kita silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bang Agus ke Pondok Ranji, kan bagus kalau malam Selasa kita ngaji. Ya nggak bagus. Nah jadi kita dekat dengan ulama. Nabi udah nggak ada, tapi kita deketin ulama. Kita biar dapat berkahnya, biar dapat ilmunya. Yang ketiga, kalau kita ingin cinta sama Nabi, diakuin hati kita punya ikatan Muhammadiyah dengan Nabi, maka ikutin apa yang diperintahkan Nabi. Jauhin apa yang dilarang sama Nabi. Begitu. Jadi yang pertama, sering nyebut namanya. Yang kedua, berkumpul bersama orang yang kita cintai, dengan para ulama, dengan para habaib. Yang ketiga, kita ikut apa yang diperintahkan oleh para ulama, para kiai, para habaib. Agar apa? Agar kita mendapatkan ikatan cinta, ikatan Muhammadiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana Bang? Ini sampai mana Habib? Sampai mana Habib? Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, dapat kabar Habib Reja mau jalan. Beliau kan rumahnya di Sintiong, Senen ya Pak. Beliau mau jalan, ternyata beliau mengalami sesak napas. Jadi beliau sekarang mohon doanya, beliau sedang sakit.
Tadi udah maksain pengen kemari banget, ternyata beliau sakit. Manusia punya rencana, tapi semua takdir Allah yang menentukan. Itulah kalau kita ngaji rukun iman, qada dan qadar. Jadi malam hari ini ya saya doang sendiri ini. Iya Pedi ya, iya Pedi ya. Sendiri, iya. Ya jangan lanjut aja ini. Iya. Nah, jadi saya terusin sedikit lagi ya, abis ini baru kemudian hadroh. Tapi mudah-mudahan kita doain beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau sehingga beliau terus berdakwah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk selanjutnya pembacaan hadroh aja ya. Jadi insya Allah nanti kalau saya kan udah memang sohibul hajat di sini. Tiap malam Selasa juga ada dan bisa juga dilihat di NH Channel. Ada setiap malam Selasa di NH Channel pengajian langsung ada di YouTube. Bapak-bapak yang nggak sempat ngaji kayak Pak RT nih. Beliau kan suka nggak ngaji nih. Mohon maaf Pak RT ya. Ini ya jangan marah ya. Tapi beliau walaupun fisiknya nggak datang. Tapi makanannya nyampe, Masya Allah. Sama nggak kira-kira Pak? Sama. Badannya nggak nyampe, makanannya sampai. Terakhir bubur kacang hijau. Iya, jadi bapak-bapak kalau emang nggak sempet ngaji, sampein aja makanannya, insya Allah sama. Kun aliman au muta'aliman. Jadilah orang alim, orang yang pinter. Kalau nggak jadi pinter, au muta'aliman. Jadi murid aja kita mah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kita jadi murid. Kalau nggak bisa juga mutaliman au mustamian, denger aja Pak, ngajinya denger aja, nggak usah nyoret-nyoret. Pak Ustadz, kuping saya kurang denger, budak kuping saya, masih kecil suka congean. Udah nggak usah nyoret, nggak usah denger, udah duduk aja. Au muhibban kata Nabi, yang penting udah kuping nggak denger, tapi cinta sama orang ngaji. Nggak datang nggak apa-apa, yang penting cinta. Bikinin tuh teh buat Ustadz, bikinin kopi buat Ustadz, iya itu aja. Sama itu juga au muhibban. Oh, tapi jangan yang terakhir kata Nabi, ya kan? Yang kelima, patahlik, dia celaka. Udah jadi orang alim kagak, ngaji kagak, ngedenger kagak. Sama orang ngaji bencinya luar binasa. Gedek aja sama orang ngaji, patahlik tuh, celaka itu manusia. Ya kan? Jadi kita walaupun kita umumnya lagi nggak sempat hadir, paling tidak kita mahabbah, cinta sama majelis, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ini aja sementara yang dapat saya sampaikan. Karena saya juga mohon maaf Pak Edi, saya nggak cerita tadi, saya masih ada acara maulid lagi. Ya mohon maaf Ustaz ya, ada maulid di Cipondo di Jalan Ampera. Tapi saya tetap hadir di sini karena di sana saya nggak diundang. Ya, saya cuma ngasih tahu doang. Malam ini ada acara di Cipondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.